Pemirsa, bagaimana masyarakat tertib melaksanakan pembatasan sosial berskala besar di DKI Jakarta? Untuk membahasnya kita telah terhubung dengan Kadis Perhubungan DKI Jakarta, Bapak Syafrin Liputo. Selamat sore Pak Syafrin. Selamat sore Mbak. Ya, Pak Syafrin, ada 33 checkpoint atau lokasi pemeriksaan di seluruh kawasan DKI Jakarta. Sejauh ini bagaimana sebetulnya tingkat kepatuhan warga terhadap aturan yang ditetapkan dalam PSBB di DKI Jakarta? Ya, baik, berdasarkan pemantauan kami pada hari kedua ini, sudah banyak warga yang mematuhi terkait dengan pelaksanaan PSBB walaupun masih ditemukan 1-2 apakah itu pengendara roda 2 maupun penumpang angkutan umum dan kendaraan pribadi yang belum mengikuti ketentuan sebagaimana yang ditetapkan dalam PSBB untuk terus menjaga jarak aman baik itu di angkutan umum maupun kendaraan pribadi. Namun demikian, perubahannya cukup signifikan ke arah yang positif sehingga kita harapkan pada saat hari kerja nantinya di hari Senin tanggal 13 April seluruh masyarakat dalam beraktivitas telah mematuhi untuk menjaga jarak aman apakah itu di kendaraan pribadi maupun di angkutan umum. Demikian, Pak. Ya, untuk pengawasan dan juga pemantauan pelaksanaan PSBB ini selain kemudian ada lokasi pemeriksaan juga dikerahkan sistem patroli. Ini seperti apa mekanismenya, Pak? Baik, kami memang bersama-sama dengan Polda Metro Jaya, dalam hal ini Dirlantas Polda Metro Jaya dan juga Kodam Jaya, itu melaksanakan pemantauan dengan pola pertama adalah stasioner, di mana pada 33 checkpoint kami melakukan pemeriksaan terhadap setiap kendaraan yang lewat yang berpotensi melakukan pelanggaran terhadap PSBB ini. Kedua, ada anggota kami juga yang secara gabungan melakukan patroli dan kemudian melakukan teguran serta melakukan pemberhentian terhadap kendaraan yang termonitor ataupun terpantau melakukan pelanggaran. Memang pada saat ini kami bersama Polda Metro Jaya belum melakukan penegakan hukum secara masif. Kami masih tindakannya adalah preventif, di mana kita menghimbau kepada masyarakat dan memberikan teguran. Kemudian mereka kebanyakan sudah langsung mematuhi. Dan paling banyak memang ada juga yang tidak menggunakan masker. Ini juga kami lakukan himbauan kepada mereka untuk berikutnya pada saat mereka beraktivitas di luar rumah wajib sifatnya menggunakan masker sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam penetapan peraturan gubernur nomor 33 tahun 2020. Oke, saat ini tindakannya masih berupa preventif dan juga kemudian sosialisasi dan juga edukasi. Kapan sebetulnya penegakan hukum akan dilakukan jika masih ada warga yang melanggar ketentuan dalam PSBB? Tahan dulu jawaban dari Pak Syafrin, kita akan ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan masih bersama Kadishub DKI Jakarta, Bapak Syafrin Liputo. Pak Syafrin masih membahas mengenai kepatuhan warga dalam kemudian menerapkan PSBB di DKI Jakarta, khususnya untuk angkutan umum sendiri ada ketentuan hanya bisa kemudian mengangkut 50% dari kapasitas dalam situasi normal. Dari pantauan Dishub DKI sendiri saat ini seperti apa di hari kedua penerapan PSBB di DKI? Ya, baik. Terkait dengan jumlah penumpang angkutan umum, memang kami perhatikan khususnya angkutan dengan kendaraan bermotor umum ini, khususnya angkot, kapasitas penumpang itu telah sesuai dengan penetapan yang sudah ada yaitu di bawah 50% karena memang kita pahami bahwa sejak kemarin hari Jumat, hari ini Sabtu dan juga besok Minggu adalah hari libur sehingga hampir tidak ada juga masyarakat yang melakukan aktivitas terhadap kegiatan mereka setiap hari seperti biasanya di hari kerja. Dan untuk angkutan umum Transjakarta juga kami pantau dari aspek pemenuhan persyaratan kapasitas penumpang ini juga cukup baik. Demikian, Pak. Oke, tidak hanya di dalam kota, bagaimana dengan pengawasan dan juga pemantauan yang dilakukan di wilayah perbatasan DKI dan daerah penyangganya? Baik, untuk kawasan perbatasan kami bersama Polda Metro Jaya itu ada 13 titik yang kita lakukan menjadi pemantauan dan dari hasil pantauan memang masih ada angkutan, apakah itu angkutan umum maupun kendaraan pribadi yang dari keluar Jakarta belum memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditetapkan dalam PSBB. Dan oleh sebab itu ada beberapa armada juga yang kami kembalikan untuk berputar balik, berputar arah, dan bahkan ada beberapa pengendara roda 2
seperti yang dari arah Depok misalnya, itu juga ada beberapa yang tidak siap dengan masker, dan oleh sebab itu anggota di lapangan juga mengarahkan untuk yang bersangkutan berputar arah. Nah, untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat untuk taat dan patuh terhadap upaya kita bersama untuk mengatasi penyebaran coronavirus ini dengan pertama bagaimana kita menjaga jarak aman pada saat beraktivitas di luar, serta sudah menyiapkan masker, sehingga potensi penyebaran wabah ini pada saat kita beraktivitas di luar bisa kita minimalisir, bahkan kita hilangkan. Oke. Ya, Pak Syafrin, tadi Anda katakan sampai saat ini upaya yang dilakukan adalah masih berupa preventif dan juga preventif. Apakah kemudian akan ada penegakan hukum jika masih ada warga yang melanggar ketentuan dalam aturan di PSBB? Ya, baik. Sebagaimana kita ketahui bahwa setelah ditetapkannya PSBB, maka seyogianya langsung dilakukan penegakan hukum. Namun kami dengan Polda Metro Jaya, dalam hal ini Dirlantas Polda Metro Jaya, sudah sepakat dalam 1-2 hari ke depan kita lakukan sosialisasi secara masif, dan setelah itu mulai hari Senin ada penegakan hukum. Namun demikian, bukan penegakan hukum sebenarnya yang kami harapkan bisa dilakukan, tetapi justru kesadaran masyarakat, apakah itu pengemudi, penumpang, pengguna kendaraan pribadi ataupun roda 2, untuk selalu menggunakan upaya bersama untuk menjaga jarak dan menggunakan masker, sehingga tidak ada penegakan hukum di lapangan karena seluruh elemen masyarakat telah mentaati dan sadar bahwa dengan tertib untuk menjalankan penetapan PSBB ini kita bersama-sama bisa mengatasi penyebaran coronavirus ini secara masif. Oke. Ya, artinya ini merupakan upaya bersama dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19, baik dari pemantauan dan juga pengawasan yang dilakukan oleh Pemkot DKI Jakarta maupun kemudian kesadaran dari warga untuk patuh pada aturan yang ditetapkan di DKI Jakarta dalam hal ini PSBB. Terima kasih Pak Syafrin Liputo, Kadis Perhubungan DKI Jakarta telah bergabung bersama kami dalam Prime Time News untuk sore hari ini.